Hai, ketemu lagi di bisnis channel saya, No Worry Bihari. Bersama saya Hari Show. Hari ini saya ada di Orange Brown Cafe, tempat yang nyaman di Jalan Raung nomor 3, Semarang. Dan hari ini udah hadir bersama saya seorang ibu dari 2 orang anak dan seorang istri dari seorang suami. Ya, nama beliau adalah Ibu Irin Rosmini. Halo Bu Irin, apa kabar? Pak, selamat pagi. Iya, oke, Bu Irin ini seorang family coach. Ya, sebuah profesi yang mungkin masih asing buat kita ya. Kalau istilah coach sering kita dengar ya, coach di dalam bidang bisnis ya, business coach atau sales coach atau sports coach. Nah, kali ini kita menampilkan Bu Irin sebagai seorang family coach. Coach untuk keluarga. Nah, luar biasa ya. Kita pasti pengen tahu apa sih family coach itu dan apa yang menjadi concern Ibu Irin terhadap dunia coaching, terutama khususnya untuk keluarga. Oke, Bu Irin, apa kabar nih Bu Irin? Luar Baik, biasa Pak. ya. Sehat ya Bu Irin ya? Sehat. Kayaknya saya melihat Bu Irin ini aktivitasnya luar biasa ya. Beliau seorang psikolog, ngomong-ngomong ya, seorang psikolog dan punya concern atau perhatian yang sangat besar terhadap keluarga. Oke, Bu Irin, sekarang saya pengen kita ngobrol dulu tentang istilah family coach. Apa sih sebenarnya family coach itu? Ya. Family coach itu jadi kita bergeser ya, kalau zaman dulu mungkin ke konselor, ya. Sekarang kita lebih ke coaching. Coaching. Yes. Why? Ya karena coach itu dia mendampingi, tapi insight jalan keluar, kemampuan dia untuk memecahkan masalah itu keluar dari klien sendiri. Kita sebagai coach hanya membantu. Memunculkan. Dari dalam dia. Kalau zaman dulu mungkin ya, zaman saya kuliah itu kita belajar teknik-teknik konseling, teknik-teknik psikoterapi itu lebih bergantung kepada terapisnya, kepada konselornya. Tapi makin modern makin bergeser. Dulu ada istilah client center. Ini kurang lebih hampir sama. Ya, tapi dengan teknik yang dikembangkan. Jadi itulah yang disebut dengan coaching ya. Jadi jangan salah. Jadi seorang coach itu dia tidak ngasih tahu, tidak mengarahkan, tidak juga menasihati ya. Justru semuanya akan muncul dari si klien atau kita sebutnya sebagai coachee-nya gitu ya, coachee-nya. Wow, luar biasa banget ya. Dan Bu Irin memilih menjadi family coach ya, bukan business coach, bukan sales coach atau coach-coach yang lain, family ya, keluarga artinya ya. Keluarga itu berarti ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Apa yang menjadi alasan atau apa yang menjadi concern Bu Irin kenapa memilih profesi sebagai seorang family coach? Jadi saya sempat bekerja di sekolah itu 10 tahun lah kira-kira ya, di pendidikan dini, remaja, sampai anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya amati memang di tahun-tahun belakangan itu ada pergeseran. Pergeseran nilai, pergeseran pola emosi anak, dan lain sebagainya. Membuat anak-anak itu seperti kehilangan arah, tidak punya pegangan. Ya. Dan makin saya tangani, saya makin sadar. Tidak bisa menangani anak tanpa kita mengedukasi, membimbing orang tuanya. Menarik sekali nih. Karena seperti orang kalau sakit, kalau dia sakitnya ringan, mungkin bisa ya dengan obat jalan. Tapi kalau dengan sakit yang lebih berat, dia butuh orang lain untuk merawat. Sama juga anak-anak itu bisa dia diterapi, disugesti, di konseling. Tapi dia kembali ke keluarganya. Nah, kalau di iklim keluarganya tidak dimodifikasi, tidak diajarin bagaimana treat anak itu, perubahan itu tidak akan maksimal. Nah, orang yang sakit tidak bisa lari, orang yang sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa optimal. Nah, kalau kita mau anak remaja, generasi muda itu jadi orang-orang yang produktif, yang memberikan hasil yang positif, memang dia harus pulih, harus sembuh. Kita butuh penunjangnya adalah keluarga. Jadi berawal dari keprihatinan lah gitu ya, keprihatinan atau concern Bu Irin terhadap kaum muda khususnya ya, karena Bu Irin ini dulu juga seorang guru ya.
seorang guru, pernah bekerja sebagai kalau nggak salah jabatan wakil kepala sekolah ya di sebuah sekolah di Kota Semarang di bagian kesiswaan ya. Nah, luar biasa sekali. Nah, sekarang Bu Iren sudah lepas dari sekolah tersebut dan sekarang menjadi seorang family coach. Jadi dari keprihatinan terhadap kaum muda. Tapi tadi Bu Iren mengatakan bahwa nggak bisa nih kita cuman apa namanya? Di anaknya. Cuman kita proses di anaknya ya, karena bagaimanapun juga anak ini kembalinya ke rumah. Ke rumah berarti ada ayah dan ada ibu. Ya, jadi ya pendampingannya harus menyeluruh gitu ya. Holistik. Oke, nah sekarang saya pengen tahu nih ya, kita semua pengen tahu gimana sih proses dari family coaching ini atau pendampingan pada keluarga. Oke, Bu Iren mungkin bisa menjelaskan tentang proses dari family coaching. Biasanya sih memang dari ini ya, biasanya yang dibawa tuh anak, keluhan ya, entah pola emosi, entah dia kok nggak punya motivasi belajar, entah kecanduan gadget, ini yang paling sering ya sekarang paling sering ya, masalah nasional, masalah global. Kayaknya udah bukan nasional lagi mungkin ya. Nah itu keluhan-keluhan seperti itu. Orang tua mungkin tahu anak saya ini punya potensi, tapi kenapa kok sehari-harinya seperti ini ya. Terus kadang-kadang juga kadang orang tua juga kepengen tahu anak saya ini mesti saya arahkan kemana, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kemudian saya lakukan, pertama adalah psikotes. Psikotes ya. Ya, psikotes itu seperti cek lab, Pak. Cek lab, kita mungkin rasanya aduh badan ini kok aneh ya, ada yang begini, ada yang begitu. Kemudian kita cek lab, ada angkanya. Gula darah sekian, lemak darah sekian, dan masih dipecah ke yang detailnya ya. Dari situ baru kita bisa diberi saran perubahan gaya hidup apa yang seharusnya diambil. Ya. Nah, kurang lebih sama. Jadi saya lakukan psikotes, tes yang saya lakukan ini grafologi ya, itu tipe tes yang proyektif. Ya, apa itu grafologi? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Grafologi itu memahami kepribadian seseorang lewat tulisan tangan. Lewat tulisan tangan, bisa ya itu ya tulisan tangan. Ya, bukan garis tangan bukan ya, tapi tulisan tangan ya. Mungkin bisa dijelaskan gimana itu grafologi? Karena tulisan itu hasil proses otak, ya. Jadi bisa dibilang handwriting is a brain writing. Handwriting is a brain writing, Ya, jadi proses berpikir yang tertentu menghasilkan goresan, bentuk, kedalaman, ya, tekanan, macam-macam. Ya, jadi dari kepala kemudian ke tangan, bagaimana kita menulis itu bisa dibaca gitu ya, bisa dibaca, bisa istilah di dalam psikologi. Bisa dipahami. Bisa jadi, dipahami. Ada bacaan yang kita bisa memahami. Oh, anak ini bahasa kasihnya ini dan kurang terpenuhi. Oh, anak ini punya kebutuhan ini. Dan dia sedang kejar ini misalnya. Anak ini punya bakat, minat. Kebutuhan, bakat, apa tadi bahasa kasih ya, apalagi yang bisa terlihat dari pola emosinya juga, cara berpikir dia, cara belajar dia, memproses informasi dan lain sebagainya. Ya, jadi melalui grafologi itu salah satu assessment yang dilakukan ya. Setelah anak tersebut diakses atau diberi tes tadi ya, kemudian apalagi setelah itu prosesnya? Biasanya ada konsultasi ya, orang tua kepingin tahu apa sih keadaan anaknya. Hasil dari cek labnya tadi itu ya, hasil dari psikotes. Kemudian perlu diambil langkah-langkah ya. Nah, untuk ambil langkah itu, untuk saya mengedukasi orang tua, saya juga butuh tes dulu. Saya butuh untuk memahami cara pikirnya orang tua bagaimana. Apakah dia analitik, apakah dia komprehensif dan lain sebagainya. Apakah orang tuanya juga diakses juga? Iya, harus. Diakses juga orang tuanya. Tapi bukan untuk cari kesalahan, melainkan saya ini ngajar itu harus melangkah dari mana. Ya. Kemudian dari asesmen orang tua ini juga saya bisa lihat. Untuk si anak ini siapa yang bisa bantu untuk pola emosi misalnya, apakah dari mama, apakah dari papa, kemudian kalau ada perubahan yang diperlukan, perubahan apa dari papa, perubahan apa dari mama.
Tapi yang penting adalah yang saya ajarkan itu base pada kepribadian si orang tua. Oke, maksudnya gimana tuh? Base pada kepribadian orang tua. Jadi kayak kalau kita meresep obat itu berdasar kondisinya. Bukan seperti kalau kita cuma seminar misalnya atau parenting itu secara umum. Iya, dengan kata lain memang di rumah itu peran orang tua atau apapun yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu sangat berpengaruh terhadap si anak. Dan orang tua itu sendiri hasil dari proses, Pak. Mungkin apa yang dia alami, pola asuh dia, top kerjaan dia saat ini, itu semua berpengaruh. Wow, jadi ini rantainya panjang sekali kalau diurut ya. Jadi intinya kita mau bantu, tapi spesifik dan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Jadi saya mengajarkan orang tua juga bukan berdasar kepribadian saya. Saya coaching bukan berdasar tebak-tebak, tapi ada base-nya. Gitu. Saya juga bisa mengarahkan, oh ini coaching saya arahnya bagaimana. Dari cara berpikir aja, oh saya tahu dia mesti bertahap. Oh saya tahu dia ini cepat nangkepnya. Dia bisa meramu sendiri sebab akibat dan konsekuensi. Jadi itu akan sangat memudahkan untuk membantu orang tua ngerti how to treat anak-anaknya dia. Jadi intinya ini bukan tentang bagaimana kita beresin urusan anak ya, tapi seluruhnya ya dalam keluarga. Karena toh nantinya anak ini akan kembali ke rumah, kembali pada keluarga, pada ayah ibunya, ya begitu ya. Oke, akhir-akhir ini kita banyak mendengar kasus-kasus anak-anak remaja ya, mulai dari kasus keranjingan game atau gadget, ini kayaknya masalah global ya. Hampir semua orang tua yang ketemu pasti sedikit banyak ada masalah tersebut ya. Yang anak ketagihan gadget dan sebagainya. Kemudian ya ada lagi masalah-masalah yang lain ya, yang terkait dengan belajar di sekolah ya, kesulitan belajar, mungkin tentang konsentrasi atau apa aja lah ya. Nah, saya pengen tahu nih Bu Irin, kasus-kasus apa yang sering Ibu Irin tangani gitu dalam pekerjaan sebagai seorang family coach ini? Kalau gadget itu hampir tiap bulan pasti ada ya Pak? Pasti ada. Dari yang sudah nggak mau sekolah, udah nggak sekolah setahun ada ya, terus ada yang tiap kali mau berangkat susah sekali untuk bawa badan ya, sampai udah bolos sebulan itu mungkin 5 kali sampai 10 kali itu bolosnya dan lain sebagainya. Tapi saya kok tiba-tiba ingat satu kasus ya yang jadi gini, anak ini kelihatan nice, kelihatan tidak ada masalah, tapi dia bilang, "Pak, aku kepengen ketemu psikolog." Nah, dalam prosesnya dia mencari psikolog itu, si ayah ini melihat kok ada tanda di tangan. Ya, sekarang ada tren juga. Dia pernah dicek di sebuah sekolah, anak yang menyilet pergelangan tangan itu. Ada 60-80%. Oh ya? Menyilet maksudnya menyayat gitu ya? Menyayat tangannya. Ya, supaya keluar darah ya. Nah itu dia kaget karena ada lihat 3 sayatan di tangan anak. Itu apa artinya ya? Nah orang tuanya juga kaget karena lihat anaknya baik-baik aja. Gitu. Terus setelah di konseling, di coaching, di tes dan lain sebagainya, sebetulnya simple. Ya, papa, mama dan anak ini punya 3 pola pikir yang beda. Papahnya sangat fluid, sangat cerdas, mamahnya sangat terstruktur, anak ini analitik. Jadi cuma dari 3 pola berpikir ini muncul dari orang tua dulu pertengkaran, kemudian anak merasa insecure. Dari pola pikir orang tua, dari mamah yang sangat terstruktur, kaku, prosedural, sedangkan anaknya analitik, ini juga sering bermasalah. Nah, karena dia ketahanan emosinya kurang, saat dia mengalami masalah di sekolah, sudah nggak ada research. Ya sama kayak kita ini virus ada di mana-mana Pak. Tapi kita nggak setiap saat sakit. Kenapa? Ada daya tahan tubuh. Betul. Ya, begitu daya tahan drop, virus itu bisa menyebabkan penyakit.
sama dengan si anak ini. Oke. Sekian ratus anak sekolah menghadapi yang sama, tapi karena dia punya ketahanan emosional yang sangat low, kena. Dan ketahanan emosi seorang anak ketika menghadapi masalah itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang dia jumpai sehari-hari, pola emosi, di rumah khususnya ya, khususnya di rumah ayah ibu. Jadi dengan kata lain ayah ibu ini juga berperan untuk membuat daya tahan anak, betul, ya. Oke. Jadi kalau anak mengalami sesuatu, dia mesti kembali ke siapa, ngomong sama siapa. Mungkin maksudnya seperti itu, Bu Irin? Banyak sih kompleks ya, tapi dari proses coaching yang berjalan, akhirnya ya saya mengajarin dari orang tua, membantu orang tua untuk ngerti, oh pola komunikasi kami keliru, ya. Saya harus memahami cara berpikir pasangan. Ini bukan tentang benar dan salah, tapi kami memang punya cara berpikir yang beda. Pola proses informasi yang beda. Dari itu dipantau beberapa kali, mereka ada penugasan dilakukan, membaik. Dari orang tua membaik. Waktu anak kembali ke rumah, dia bisa merasakan bedanya. Karena dia melihat orang tua ada keinginan untuk berubah, anak ini jadi punya motivasi. Kebanyakan anak kenapa di titik depresi? Karena dia merasa tidak akan ada perubahan situasi, tidak ada harapan. Kenapa anak merusak diri dan lain sebagainya sudah di titik itu. Nah begitu ada harapan, dia ada motivasi, grafiknya naik. Wow, menarik sekali ya. Dan saya rasa profesi Bu Irin sebagai family coach ini adalah profesi yang dibutuhkan nih saat ini ya. Dibutuhkan tidak hanya oleh keluarga-keluarga, oleh suami istri, tapi saya rasa ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ya. Jadi profesi yang luar biasa sekali karena Bu Irin ini membantu anak-anak, membantu keluarga-keluarga untuk tumbuh menjadi lebih baik ya, secara emosi, secara kepribadian ya, pola pikir dan sebagainya. Tadi menarik sekali tentang gadget ya. Gadget ini jadi satu benda yang pasti bermanfaat ya, tapi juga kalau ada di tangan seorang anak yang belum mempunyai kestabilan dalam emosi, belum mempunyai pola pikir yang berkembang dengan cukup dewasa ya, akhirnya gadget ini bisa jadi masalah ya, ketika menjadi ketagihan, tidak bisa memanage waktu dan sebagainya ya. Dan tadi Bu Irin mengatakan hampir setiap bulan ada aja orang tua yang datang dengan keluhan yang mirip-mirip, hampir sama gadget, terkait dengan gadget ya. Mungkin Bu Irin bisa ceritakan tuh bagaimana atau kenapa bisa begitu ya. Saya ada satu anak yang sebetulnya dia performa bagus sekali ya. Tapi mulai dia diberi gadget itu mulai turun, minat sosial juga turun, sampai akhirnya waktu saya ketemu tuh kecemasan tinggi, ketemu orang tuh kecemasan sudah tinggi. Kecemasan tinggi si anaknya ini ya. Jadi perubahan benar-benar perubahan kepribadian. Terus ada yang nggak sekolah itu kan ya. Nah, kenapa ya? Ini memang pisau bermata dua ya. Dia sangat membantu orang tua untuk zaman sekarang. Kenapa orang tua mungkin lebih sibuk? Jadi anak dari kecil diberi gadget. Gadget itu sendiri memang ya ada fungsi edukasinya. Saya sering lihat anak di restoran diberi gadget, nonton apa ABC atau berhitung atau apa itu sering. Ada orang tua yang mengatakan saya kasih anak saya gadget tuh dari bayi bahkan ya, supaya dia nggak ketinggalan dengan teknologi. Namun ada dampak-dampaknya juga ya. Jadi saya lihat waktu saya di TK itu anak yang diberi gadget awal di TKA minusnya sudah 4. Matanya maksudnya, ini salah satu dampak itu secara fisik ya. Banyak sekali, kita sering kali juga di mobil diberi TV ya. Padahal dengan kondisi gelap justru blue light-nya itu sangat keras ke mata ya. Jadi itu juga mengurangi kemampuan melihat ya. Terus kadang-kadang orang tua memberi gadget pada anak itu alasan utamanya kalau pada anak usia dini, supaya tidak merepotkan. Supaya tidak merepotkan. Jadi supaya nggak rewel, supaya gampang makannya, supaya dia tenang.
Tapi kalau menurut saya anak itu bukan beban, ya. Anak itu bukan sesuatu yang merepotkan. Kalau kita nggak enjoy waktu anak-anak usia segitu, nanti kita waktu besar kangen. Iya, memang harus repot ya namanya orang tua. Itu dinikmati, itu masa yang menyenangkan, ya. Terus kalau udah besar itu kecanduan gadget itu kan dari anak kecil sampai besar ya. Kalau yang anak kecil itu tantrum mereka. Begitu gadget diambil tantrum, nangis. Kepala dibenturkan, teriak, muntah dan lain sebagainya. Orang tua tidak berdaya dikasih lagi, ya. Terus kalau yang sudah besar itu mulai mempengaruhi prestasi di sekolah, mempengaruhi sosialisasi dia. Nah, mau ditangani seperti apa kalau kita tidak ciptakan lingkungan buat dia, ya. Anak itu kenapa kok terikat pada gadget? Karena nganggur, Pak. Karena tidak ada kerjaan. Seperti kita, kalau kita nganggur misalnya ya, kita antri dokter atau kita mau bayar sesuatu dan masih ada antrian, apa yang kita lakukan? Keluarkan gadget. Dari menjawab chat, akhirnya kita mulai buka Instagram, YouTube, dan kita spend waktu lama di situ. Sama, kalau kita pulang ke rumah atau anak pulang ke rumah tidak ada orang, tidak ada interaksi, apa yang dia lakukan? Gadget. Ya. Jadi biasanya memang begitu orang tua sadar akan hal itu, saya bantu dengan beberapa tips lah ya yang mengawali bagaimana membuka hubungan dengan anak. Begitu relasi itu jalan, hilang. Gadget ini pelengkap, dia cuma pelengkap aja, tapi dia bukan istilah orang. Anak saya sampai buat statement kok. Kalau pohon itu mengeluarkan wifi, maka dunia itu akan hijau. Akan banyak orang pasang pohon. Karena pohon. Ya. Karena buat anak-anak itu wifi, gadget itu lebih penting dari oksigen katanya. Sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok ini ya. Kebutuhan pokok itu bukan lagi sandang pangan papan ya, sandang pangan papan plus kuota gitu kan. Wifi. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Lalu Bu Irin, apa yang bisa Ibu sarankan kepada para orang tua di manapun juga ya? Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa lepas nih, hidup kita sehari-hari tidak bisa lepas dari gadget ya, dari handphone, smartphone atau laptop dan sebagainya. Begitu pula anak-anak, apalagi kita orang dewasa, semua pekerjaan kita selesaikan dengan gadget ya, dan itu dilihat oleh anak-anak kita di rumah. Lalu apa yang bisa Bu Irin sarankan pada kita ini? Ya, yang pertama bangun relasi. Bangun relasi, yes. Anak itu tetap yang dia butuhkan tuh orang tua. That's good point ya. Yang dibutuhkan bukan gadget, bukan wifi. Yang dibutukan adalah orang tua. Kehadiran orang tua. That's good. Penerimaan, kehangatan, interaksi itu yang mereka butuhkan. Begitu mereka terpuaskan, itu akan bergeser pasti. Gadget itu akan bergeser. Terus kita juga harus kreatif ya, orang tua. Kreatif, perlu jadi orang tua kreatif. Nanti saya coach kalau ada orang tua yang butuh, akan saya ajarkan ya, base dari kepribadian Bapak dan Ibu, bagaimana supaya bisa menciptakan kegiatan, interaksi dan lain sebagainya. Ya, menarik, menjadi orang tua kreatif ya. Terus apa lagi nih? Terus kegiatannya beragam dan komitmen. Jadi kalau misalnya kami kalau family time, kami sudah komitmen no gadget. No gadget. Jadi kami di meja makan kami tidak keluarkan gadget. Di meja makan no gadget. Oh, saya setuju sekali itu. Oke. Jadi seringkali ya kita ketemu di mana aja. Kita pesan makanan, orang mulai keluarkan gadget. Dan waktu gadget itu keluar nggak ada interaksi sebetulnya. Terus fungsinya apa kita keluar makan? Oke. Jadi tadi yang pertama adalah relasi, bangun relasi orang tua dengan anak. Kemudian yang kedua adalah menjadi orang tua yang kreatif, dan yang ketiga ini yang paling penting saya rasa komitmen sebagai orang tua. Betul Bu Irin ya. Oke, ini sebuah perbincangan yang sangat menarik saya rasa hari ini ya. Kita ketemu dengan Bu Irin Rosmini. Saya merasa sangat diberkati sekali ya, bahwa ternyata profesi family coach itu adalah sebuah profesi yang sangat dibutuhkan saya rasa ya. Nah, kalau Anda sebagai orang tua, sebagai seorang ayah atau ibu dan Anda merasakan perlu jasa atau pendampingan dari Ibu Irin ya,
family coach itu mendampingi keluarga kan ya. Ya. Nah, itu kira-kira untuk anak usia berapa ya yang sudah mulai bisa didampingi atau istilahnya dilakukan family coaching gitu? Klien termuda saya usia 3 tahun. 3 tahun, Oke. Wow, 3 tahun ya? Ya, makin muda makin peran orang tua nanti makin kuat. Oke, makin muda peran orang tua semakin besar, semakin kuat ya. Oke, good. Itu yang sampai ya selama dia masih dibilang anak itu masih bisa lah sampai usia kerja, usia kuliah itu masih bisa. Dari 3 tahun sampai usia kuliah, bahkan usia kerja, mungkin awal-awal kerja kali ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda membutuhkan pendampingan untuk anak Anda ataupun Anda sekeluarga, bisa menghubungi kemana, Bu Irin? Bisa ke nomor telepon kita di 081 1288 9975. Oke, catat ya, 081 1288 9975. Baik, Bu Irin, satu kalimat penutup untuk para orang tua dimanapun juga. Silakan. Ya, masalah anak itu tidak sulit ya. Orang tua bisa belajar kapanpun. Kita memulai lebih awal akan lebih baik. Ya, saya akan bantu Bapak Ibu untuk menangani anak-anak. Bapak Ibu akan melihat nanti betapa anak-anak itu sangat kooperatif ya, bahwa apa yang dihadapi sekarang yang sepertinya sulit diatasi itu akan bergulir dengan sangat mudah, sangat lancar. Begitu kita tahu kuncinya. Ya, kunci itu di mana nanti bisa ditemukan lewat tes, lewat coaching yang ada. Oke, good. Terima kasih banyak Bu Irin ya. Jadi percaya bahwa anak sebetulnya tidak ada masalah ya, dan selalu ada jalan keluar untuk sebuah persoalan. Oke, sampai di sini bincang-bincang kita. Kita ketemu lagi di No Worry Bihari minggu depan.